Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada acara media briefing hari ini terkait rencana penjualan saham atau initial public offering IPO atau juga swastanisasi Pertamina Geothermal Energy atau PGE, anak perusahaan Pertamina yang saat ini 100% sahamnya adalah milik negara, meskipun statusnya berubah dari anak-anak menjadi cucu, tapi cara perubahan ini sebetulnya adalah rekayasa. Nah, intinya acara ini kita adakan untuk menyatakan sikap, ya, terutama menyatakan sikap kepada pemerintah bahwa kita menolak rencana penjualan saham tersebut. Kita punya banyak alasan, segudang alasan, sambil juga bisa menunjukkan, ya, motif dibalik rencana IPO yang diusung oleh pemerintahan Jokowi. Yang paling depan itu dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Jadi acara ini pada dasarnya kita adakan dalam rangka untuk menyatakan sikap penolakan IPO PGE dan nanti akan disusul juga dengan sejumlah anak-anak usaha Pertamina lainnya. Juga acara ini kita selenggarakan baik melalui media briefing di tempat ini, kita juga mengadakannya melalui Zoom dan juga sejumlah kanal YouTube teman-teman seperjuangan. Jadi karena itu acara ini juga bisa diikuti secara online. Tujuannya supaya masyarakat juga paham. Jadi kalau diajak nanti untuk bersama-sama melakukan penolakan IPO PGE, itu sudah paham kenapa nolak. Dan saya kira kalau kita concern dengan konstitusi, kedaulatan negara, ketahanan energi, keinginan untuk membeli atau untuk bisa mendapatkan energi murah, maka memang rakyat sudah sepantasnya menolak IPO PGE tersebut. Nah, pada hari ini kami sudah menyebar undangan dan sudah menyebutkan sejumlah pembicara yang nanti masing-masing bicara sekitar 5-10 menit, ya, tidak lama-lama, karena memang kita sudah satu suara. Kita intinya tadi, saya ulang, kita menolak dengan tegas rencana IPO PGE. Karena itu Presiden Jokowi kita tuntut untuk segera memerintahkan Erick Thohir membatalkan rencana IPO PGE. Itulah sikap kita secara menyeluruh dalam undangan yang disebutkan siapa pembicaranya. Nah, nanti setelah pembukaan ini saya akan langsung ke Prof. Sri Edi Suasono, tapi sebelum beliau bicara, saya ingin mengingatkan bahwa dulu ada rencana penjualan saham anak perusahaan Pertamina Gas kalau tidak salah di 2011, waktu presidennya masih Pak SBY. Nah, kami dari IRES bersama-sama dengan Serikat Pekerja Pertamina atau Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB), ya, dan juga Prof. Sri Edi waktu itu hadir. Kita menyatakan sikap menolak dan alhamdulillah Pak SBY waktu itu mendengar tuntutan kita membatalkan IPO tersebut. Nah, apakah Pak Jokowi nanti sikapnya sama dengan Pak SBY? Mendengar suara rakyat, ya, kita tunggu saja, ya, jangan sampai nanti Pak Jokowi bilang pro rakyat tapi akhirnya pro oligarki. Nah, tidak kita inginkan seperti itu. Jangan hipokrit, ya, jangan bilang bela rakyat tapi yang dibela malah oligarki. Itu saya kira pengantar. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Prof. Sri Edi untuk menyampaikan sikap dan aspirasinya. Kami persilakan. Saya sangat menghormati
dan mengapresiasi IRES yang selalu ada di garis depan untuk membela kepentingan bangsa dan negara, khususnya berkaitan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. IRES sudah menunjukkan sikap yang konsisten dan kali ini menolak, dan saya mendukung penolakan itu. Saya mendukung penolakan itu. Karena begini, ya, banyak yang tidak menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 2002 yang berlaku sekarang tidak mempunyai penjelasan. Tetapi saya bicara di Mahkamah Konstitusi beberapa tahun yang lalu, ketika masih ada Prof. Maria sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, yang dia juga menyetujui sikap itu. Memang Undang-Undang Dasar yang baru 2002 ini tidak mempunyai penjelasan. Penjelasan dihapuskan. Tetapi untuk pasal-pasal yang tidak dirubah, ya artinya tetap adalah tetap mengandung makna penjelasan Undang-Undang Dasar itu pada Undang-Undang Dasar pasal 33. Pasal 33 termasuk 3 pasalnya tidak dirubah. Jadinya artinya tetap. Kalau artinya tetap, berarti tetap mengandung paham demokrasi ekonomi. Jadi di dalam demokrasi ekonomi, jelas penjelasannya, hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang. Artinya boleh ada di tangan perusahaan swasta. Yang lain, cabang-cabang yang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus tetap dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara, ya dimiliki oleh negara. Nah sekarang mulai diperadakan, dijual itu. Apa artinya itu? Pemerintah memelihara liberalisme, pemerintah memelihara kapitalisme, dan akhirnya kapitalisme berkuasa di sini. Dan itulah yang disebut konglomerat atau oligark. Itulah bentuk dan wujud dari kapitalisme. Undang-Undang Dasar 45, proklamasi kemerdekaan, sungguhnya kalau kita pahami betul, kita menolak kapitalisme. Kita lihat pembukaan yang tidak dirubah, pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Nah ini kalau begini, kalau harga naik segala macam, harga kebutuhan pokok naik, listrik naik, apapun naik, BBM naik, maka rakyat tidak terlindungi. Ini loh, kita mendirikan pemerintah negara ini, janjinya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Nah, seluruh tumpah darah itu berarti termasuk SDA, sumber daya alam. Sekarang sumber daya alam kita diobrak-abrik, bumi dan air dan segala macam. Bumi, air, dan segala macam yang ada di tanah adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan ini tidak diperhatikan, ini diabaikan. Kapitalisme dan liberalisme itu sudah mewarnai sistem ekonomi Indonesia. Dan ini bertentangan. Maaf Pak Marwan Batubara, saya menghargai Anda yang selalu ada di garis depan. Tapi barangkali sudah saatnya kita bicara sedikit lain. Apa itu? Pernyataan-pernyataan sudah banyak sekali dibuat. Terlalu banyak mungkin pernyataan-pernyataan. Termasuk pernyataan kita ini hari menolak. Mungkin saatnya kita harus menyatakan
negara barangkali ini dalam keadaan bahaya. Yang membuat bahaya adalah pemerintah sendiri. Dalam keadaan bahaya, kalau pemerintah, presiden tidak bisa menyatakan itu, lalu siapa yang harus menyatakan keadaan bahaya? Harus ada kekuatan masyarakat. Kita mengharap TNI turun tangan. TNI yang dalam sejarah ikut merebut kemerdekaan harus mulai turun tangan. TNI tidak diam. TNI harus membuat pernyataan yang menolak. Barangkali TNI ingat jati dirinya sebagai Sabta Margais, maka TNI harus menegur presiden dan berbuat sesuatu, turun tangan. Istilah saya, ya Mas Edi, ngetok pintu. Kalau pintunya nggak dibuka, ya digranat, biar jebol pintunya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi, Saudara Marwan, saya mendukung penolakan ini. Saya kira saudara-saudara yang datang untuk mendukung kan? Iya, datang untuk mendukung. Coba kita tanya, ada yang datang untuk menolak? Nggak ada. Jauh-jauh kita datang. Oke, Saudara Marwan, dari saya itu. Jadi barangkali sudah saatnya kita memperhatikan bahwa pernyataan-pernyataan tidak pernah digubris oleh presiden, tidak pernah digubris oleh pemerintah, oleh rezim ini, bahkan menjadi-jadi. Kapitalisme dan liberalisme dipelihara dan dikasih pupuk biar tambah subur. Ini tidak bisa. Kita harus kembali ke pasal 33. Pasal 33 tidak dirubah dalam undang-undang baru, undang-undang 2002 tidak dirubah. Artinya tetap. Kalau tidak dirubah, artinya tetap. Dengan kata lain, penjelasan mewarnai pasal yang tidak dirubah. Dan pendapat saya ini tidak didukung oleh Profesor Maria yang sempat menjadi anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Sekian, terima kasih. Merdeka! Terima kasih, Prof. Jadi pernyataannya lugas, ya, bahwa karena kondisi negara sudah SOS. Begitu ya, Prof? Jadi tidak cukup hanya bikin pernyataan dan rakyat dihimbau untuk melakukan perlawanan. Ya, perlawanannya dalam bentuk apa? Ya, nanti kita bahas. Besok mungkin juga ada perlawanan rakyat yang akan kita lihat di jalanan, insya Allah. Baik, berikutnya saya persilakan Prof. Mukhtasar. Beliau ini dulu adalah anggota DEN di periode 2009-2014 dan sekarang masih menjadi guru besar di ITS. Kami persilakan Prof. Mukhtasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Ayanda dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Terima kasih Bang Marwan dan tim atas acara siang ini. Pertama-tama saya melihat bahwa proses IPO di Pertamina ini menandai makin tingginya kekacauan pengelolaan energi desa. Dan ini harus dicegah supaya tidak makin parah, ya. Di Indonesia ini tata kelola dan kepastian hukum di bidang energi ini saya menyebutnya sudah mirip dengan hukum rimba, ya. Kenapa? Karena negara hukum ini sudah berubah di mana kepastian hukumnya menjadi tidak menentu. Pertama,
banyak sekali undang-undang di sektor keenergian ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, meskipun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pasal-pasal yang penting itu, tetapi dalam status quo-nya tetap berjalan. Undang-Undang Migas banyak pasalnya dibatalkan MK, sampai sekarang tidak direvisi. Itu sudah bertahun-tahun. Undang-undang kelistrikan beberapa kali, 2 kali dibawa ke MK. Undang-undang minerba pasalnya dibatalkan oleh MK. Jadi kalau energi itu minyak dan gas, listrik, minerba bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka sebenarnya yang tersisa tidak ada. Nah, ini persoalan penting, dan sekarang kita amati bahwa bukan hanya undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tapi peraturan-peraturan di bawahnya bertentangan dengan undang-undang. Itu kita amati banyak sekali. Dan sekarang puncaknya bukan hanya dalam tata kelola, tetapi juga kepada BUMN di bidang energi. Dan ini saya kira penting untuk kita luruskan bersama-sama. Kita mengingatkan pemerintah, mengingatkan DPR, bahkan lembaga yudikatif yang seringkali dimintai pendapat ketika ada perbedaan interpretasi tentang tata kelola itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya mau mengingatkan kita semuanya bahwa BUMN ini penting. Itu ada 2 kata dari 2 frasa. BU itu badan usaha, MN itu milik negara. Jadi jangan sampai menjadi badan usaha saja, milik negara menjadi tidak penting. BUMN itu badan usaha milik negara. Jangan kita biarkan berubah menjadi badan usaha milik Nona. Atau ada yang guyonan itu, guyonannya nggak bener nih ya. Badan usaha modalnya pres itu guyonan itu ya. Nah, itu nggak bener juga. Nah, ini harus kita luruskan. Badan usaha itu milik negara. Nah, tanda milik negara itu ketika yang mengurus, mengawasi, mengelola itu dalam sistem kenegaraan. Maka kekayaan di dalam BUMN ada akses tidak hanya oleh Kementerian BUMN, tapi oleh pemerintah, oleh DPR, oleh BPK, karena kekayaan negara. Tapi kalau kemudian pengambilan keputusan dalam pengelolaan ini lepas dari negara, berubah menjadi hanya pemegang saham, nanti namanya sebaiknya diganti, bukan BUMN, badan usaha milik pemerintah atau badan usaha milik pemegang saham. Ini diganti betul nanti. Diganti betul ini nanti. Iya, Tapi kita tidak ingin itu kembali seperti itu. Kita inginnya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Bung Hatta, bahwa BUMN ini sebagai cara kita mengelola ekonomi, di mana cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, yang skalanya besar-besar diusahakan oleh negara. Sementara ekonomi bersama rakyat yang kecil-kecil didorong dengan koperasi. Di antara 2 itu masih banyak sekali tempat-tempat berusaha bagi pengusaha-penguasa swasta. Itu ada di sana. Jadi semua harus memainkan peran di tempatnya. Dan Bung Hatta juga menekankan jangan sampai kita memelihara dan memperbanyak orang-orang perantaran yang kemudian meninggikan ongkos produksi di hulu dan memahalkan harga di hilir. Nah, ini penting sekali. Keberadaan AIPO dengan masuknya swasta, apalagi asing, ya, mereka itu pertama masuk di BUMN umumnya, ya, kalau kita tanya pendapat umum, ya, banyak orang yang berpendapat karena kalau berbisnis di BUMN itu aman karena ada privilege, ada privilege. Tetapi ketika beban BUMN sebagai milik negara yang akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan untuk kemakmuran rakyat, maka itu tidak lagi mudah karena ada swasta dan asing di situ. Ya, jadi kalau untung mereka akan gandol, apa gandol itu bahasa ini ya? Ada ikut, tapi kalau ada beban mereka tidak mau. Dan ini banyak berita, misalnya kan, ketika PGE, apa namanya, yang gas itu apa namanya? PGN.
Ketika PGN sudah AIPO, itu tidak mudah ketika pemerintah punya kebijakan, mereka menawar-nawar. Menawar-nawar luar biasa, susah sekali. Dan itu banyak berita kita lihat. Ya, karena apa? Ada unsur swasta di situ. Jadi orientasinya betul-betul menjadi BU, tidak ada lagi MN yang seperti dimaksudkan semula. Nah ini kawan-kawan sekalian, kita ingin menjaga supaya BUMN berada di tempatnya sebagai BUMN. Yang kedua, kita ingin agar para pengelola BUMN, terkhususnya di Kementerian BUMN ataupun para direksi ataupun yang berkaitan dengan keputusan di BUMN, marilah kita meletakkan BUMN ini sebagai milik negara, betul-betul milik negara, sehingga dasar keputusan kita termasuk di dalam AIPO untuk dibatalkan ini adalah demi kepentingan negara. Janganlah pengalaman-pengalaman pribadi masing-masing kita yang mewarnai keputusan itu. Kalau pengalaman pribadi kita sebagai pengusaha dan kemudian berpindah menjadi pejabat masih kita pertahankan untuk mencari untung ketika kemarin kita menjadi pengusaha, maka negara ini akan salah jalur ini nanti, ya. Demikian juga saya mengingatkan supaya agar betul-betul bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat itu kurang banyak ini, apalagi kelistrikan, ini betul-betul tidak dilepaskan sampai kemudian meskipun jumlahnya tidak dominan sekalipun, kadang kan ada yang menganggap kalau kurang 51% katanya negara masih menguasai, jadi kekuasaan negara masih tercermin di situ. Kalau angka statistiknya iya, tapi dalam prakteknya maka swasta itu masih memberi pengaruh yang sangat besar, karena wakil-wakil negara yang ada di situ biasanya kalah dalam kegigihannya mempertahankan kepentingan publik dibanding swasta memperjuangkan kepentingan pribadinya atau perusahaannya. Nah ini saya kira penting bagi kita semuanya untuk mengembalikan supaya betul-betul BUMN pada ruh yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mukhtasar. Saya kira ada yang perlu kita highlight bahwa beliau mengingatkan tentang BUMN itu apa, badan usaha dan milik negara. Saya jadi teringat pada tanggal 26 Februari 2020, ya. Erick Thohir itu menyatakan BUMN itu bukan badan usaha milik nenek lu. Itu statement Erick Thohir, bisa di Google tuh, 26 Februari 2020. Nah sekarang pernyataan itu kita kembalikan ke Erick Thohir dan Pak Jokowi, ya, bahwa BUMN itu terutama PGE dan Pertamina dan seluruh BUMN strategis kita itu pemiliknya adalah negara dan rakyat, bukan penguasa, apalagi penguasa oligarkis. Ya ini kita ingatkan lagi dan kembali kita mengingatkan tuntutan kita, batalkan rencana IPO PGE. Baik, selanjutnya ini kita persilakan dulu, ada dua guru besar lagi yang sedang menunggu, nanti baru setelah itu kita mendarat di sini, ya. Kita ke udara dulu nih. Kita persilakan ke Prof. Daniel M. Rosyid. Saya kira sudah bergabung di Zoom. Kami persilakan Prof. Daniel. Apa sudah bergabung? Mas Aji belum? Kalau belum, kita persilakan ke Prof. Djuajir Sumardi dari Unhas, guru besar Unhas. Sudah ada? Ya, silakan Prof. Djuajir. Beliau sudah biasa bicara soal BUMN, bicara soal penolakan hal-hal yang mengganggu pengelolaan BUMN di Indonesia sudah puluhan tahun. Jadi saya kira suaranya kita dengar, perlu diketahui rakyat dan perlu didengar oleh penguasa, terutama penguasa dan juga di DPR, ya, yang tergabung dalam oligarki. Saya kira ini perlu mendengar nih pesan atau pernyataan sikap dari Prof. Djuajir Sumardi. Kami persilakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
saya dalam kapasitas sebagai ahli hukum tentu akan melihat dan mengkaji dari sudut pandang hukum, yaitu 3 aspek. Bahwa yang pertama, ya, legal standing dari badan usaha milik negara yang mengelola sumber daya alam dan mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah berdasarkan pasal 77, ya, pasal 77 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, ya, huruf C dan D, itu dilarang untuk diprivatisasi. Nah, pada waktu itu saya memberikan keterangan ahli di hadapan Mahkamah Konstitusi, berhadapan dengan saudara Profesor Yusuf Islam berseberangan pandangan. Saya katakan bahwa pembentukan anak-anak perusahaan itu adalah upaya penyelundupan hukum yang dilakukan untuk, ya, mengakar-akali pasal 77, ya, huruf C dan D tadi itu yang jelas melarang BUMN yang mengelola sumber daya alam dan mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah itu tidak boleh diprivatisasi. Nah, dalam rangka upaya untuk memberikan kesempatan bagi pihak swasta diakal-akali lagi untuk anak-anak usaha dalam konteks holdingisasi BUMN, tetapi secara hukum itu tidak memenuhi unsur sebagai holdingisasi, tetapi adalah pemisahan perusahaan. Nah, pemisahan perusahaan ini ternyata setelah terjadi dari sudut pandang struktur hukum itu adalah pemisahan perusahaan yang tidak murni, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang terbatas, di mana induk perusahaan yang akan dipisahkan tetap ada. Bahkan seluruh saham-saham dari anak-anak perusahaan itu adalah 100% dikuasai oleh induk perusahaan itu Pertamina. Nah, oleh karena itu saya menganggap bahwa kalau induknya ini dilarang untuk diprivatisasi, maka otomatis secara hukum anak-anak perusahaan yang 100% saham yang dimiliki oleh Pertamina itu juga tidak boleh diprivatisasi itu sendiri, tidak boleh dijual kepada masyarakat umum atau melalui inisial public offering. Itu yang perlu ditegaskan dalam hal ini. Nah, selanjutnya saya melihat bahwa pemisahan perusahaan yang terjadi, ya, dengan alasan holdingisasi, padahal adalah hasil hukumnya adalah pemisahan perusahaan, itu mengakibatkan proses di mana terjadi peralihan perpindahan aset-aset yang dimiliki oleh Pertamina dikuasai dan dikelola oleh anak-anak perusahaan tadi. Nah, ini tetap berada pada posisi aset milik negara. Kalau itu adalah aset milik negara, maka dia tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, konsekuensi logisnya adalah bahwa seluruh aset-aset yang ada pada perusahaan anak yang dibentuk yang sahamnya 100% adalah Pertamina, maka di situ juga merupakan aset milik negara. Nah, karena dia ada aset milik negara dan dia adalah aset yang dipisahkan dari oleh BUMN, maka penjualan terhadap aset-aset tersebut itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang hukum yang mengatur tentang BUMN itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya pribadi melihat bahwa upaya untuk melakukan inisial public offering terhadap anak-anak perusahaan Pertamina itu adalah satu perbuatan yang melanggar undang-undang BUMN yang dengan demikian juga berkonsekuensi pada berpotensinya terjadi kerugian terhadap keuangan negara. Ya kan? Itu semuanya harus dilakukan oleh prosedur hukum terlebih dahulu kalau memang itu harus dilakukan. Tetapi dalam konteks sekarang itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Demikian dari saya menolak upaya lakukan inisial public offering terhadap anak-anak perusahaan Pertamina karena anak-anak perusahaan Pertamina ini adalah merupakan bagian hilir induknya hulunya adalah Pertamina yang oleh undang-undang BUMN itu adalah dilarang untuk diprivatisasi, maka anak-anak perusahaan juga otomatis harus dilarang diprivatisasi. Demikian dari saya kembalikan kepada
Bang Maman Batubara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Djuwajir dari jauh-jauh di Makassar, ya. Jadi bicara hukum sebetulnya sudah sangat jelas. Kalau dijual itu berarti melanggar. Masalahnya memang pemerintah ini ya, terutama kita ingatkan kepada Menteri BUMN, hukum itu mereka paham tapi bisa dilanggar atau bisa diakal-akalin, direkayasa supaya niat busuk ingin meng-IPO PGI itu bisa terlaksana. Tapi oke lah, minimal rakyat sudah menyatakan sikap, dan sikap rakyat ini bukan sembarang sikap atau suara, tapi justru suara itu datang dari para pakar, terutama pakar hukum, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Djuwajir. Berikutnya, kalau Prof. Daniel belum bergabung, kita persilakan dulu kepada Dr. Antoni Budiawan. Beliau ini saya kira tulisannya setiap minggu itu minimal ada 5 ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan saya kira kalau bicara soal IPO PGI ini, beliau juga bukan asbun, tapi punya dasar-dasar pemikiran, dasar-dasar teoritis keuangan yang memang sangat pantas untuk ditolak. Mari kita dengarkan dari Pak Antoni. Mas, ini bisa nggak? Iya, sekarang. Udah. Ya. Oke. Yang itu apa baterainya ada? Sudah distorsinya. Terima kasih Pak Marwan. Pertama adalah tidak ada alasan yang bisa dijadikan untuk melakukan IPO, Initial Public Offering, atau penawaran saham perdana dari PGE, dari Pertamina, anak perusahaannya. Pertama begini, kalau perusahaan melakukan IPO, karena perusahaan itu adalah memerlukan dana, lalu mereka biasanya mendapat dari pinjaman dulu, lalu kemudian kalau tingkat pinjaman itu sudah tinggi, berarti sudah sangat high leverage, maka dia mendapatkan atau mengambil dana saham dari publik. PGE tidak ada alasan bahwa tidak ada dana untuk mendanai ekspansi. Jadi dia tidak ada dana, selalu bisa dapat dari pemerintah, dari Pertamina. Saat ini di kasnya pada tahun akhir 2021, kasnya itu ada 10 miliar dolar lebih Pertamina. Jadi untuk membiayai ekspansi itu tidak ada alasan. Dan kedua, dalam 2 tahun ini, 3 tahun ini, 2 tahun ini, pemerintah sudah melakukan penyertaan modal negara sekitar 100 triliun lebih kepada semua perusahaan, kepada BUMN. Jadi ini adalah sangat kecil sekali untuk negara dan Pertamina untuk melakukan menambah modal untuk ekspansi. Jadi tidak ada alasan untuk itu. Yang kedua adalah kalau penambahan modal ini, jadi PGE ini bisa selalu mendapatkan biasanya kalau ekspansi, lalu berdasarkan proyek, dan pendanaan untuk PGE biasanya sangat murah sekali, yaitu sekitar, kalau yang saya tahu untuk panas bumi dapat pinjaman dari mana? Dari Jepang. Yang saya tahu itu saya terlibat langsung yang dari Lahendong, misalnya di Lahendong itu cuma 0,1% suku bunganya dalam waktu untuk jangka waktu 40 tahun dengan grace period 10 tahun.
Siapa nanti yang menikmati ini? Jadi kalau ini di IPO, maka mereka yang menikmati. Nah ini kalau itu pinjaman proyek, bayarnya bunganya hanya 0,1%. Dana dari publik itu jauh lebih mahal karena dia harus memberikan dividen, tingkat pengembaliannya harus lebih besar dari suku bunga, dan kalau kita lihat return on equity PDE pada akhir tahun atau per 30 September dari prospektus itu sekitar 10%. Kalau di dokumen prospektus itu sendiri adalah return on equity-nya adalah 7%. Artinya kalau return ini terus dipertahankan, maka kita bayar kepada itu 7%, jauh lebih mahal dari pinjaman. Artinya apa? Dari pinjaman komersial, dari pinjaman bunga. Artinya apa? Artinya IPO ini merugikan keuangan negara. Jadi kalau tadi Prof. Gadir mengatakan ada potensi merugikan keuangan negara, kalau melihat dari sini IPO ini pasti merugikan keuangan negara. Oleh karena itu harus ditolak. Kalau tidak ditolak, direksi dari PGE, direksi Pertamina, BUMN, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan harus bertanggung jawab merugikan keuangan negara. Siapa yang untung? Dia yang menguntungkan adalah pihak yang membeli saham-saham itu, yang sekarang kalau kita lihat adalah bahwa objek dari saham itu adalah asing. Jadi direncanakan bahwa ini saham ini dibeli oleh mereka sudah ada ya, mungkin di Indonesia untuk itu ya asing. Jadi ini adalah bukan publik Indonesia yang diuntungkan, tetapi ini adalah mereka swasta dengan kapital besar dan kemungkinan adalah asing. Jadi sangat jelas sekali bahwa IPO BUMN, apalagi yang lain sudah dijelaskan mengenai penguasaan terhadap hidup orang banyak. Ya, ini udah begini ya. Nah, jadi saya nggak perlu teriak-teriak lagi. Ya, nah jadi bahwa saat ini adalah yang menguasai hajat hidup orang banyak menurut undang-undang pasal 33 harus dikuasai negara. Yang lainnya memang bisa untuk di IPO-kan karena itu adalah perusahaan komersial biasa yang bisa dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga adalah mengenai alasan bahwa IPO itu adalah memberikan transparansi, itu juga hanya ilusi saja. Jadi berapa banyak bahwa perusahaan yang negara yang sudah go public akhirnya juga terlibat dengan korupsi. Contohnya adalah Garuda, ya. Garuda sudah go public tapi korupsinya itu besar-besaran. Krakatau Steel juga ada kerugian-kerugian negara di situ. Karya-karya juga banyak kerugian-kerugian di situ. Jadi tidak ada jaminan bahwa perusahaan IPO itu adalah perusahaan yang transparan, tetapi tetap saja bahwa kerugian negara, korupsi dan sebagainya itu bisa dilakukan. Bahkan saat ini perusahaan negara justru dikontrol lebih ketat karena juga dikontrol oleh DPR juga. Jadi saya rasa, dan Pertamina khususnya, lalu kalau nggak salah juga diaudit oleh BPK dan juga diaudit oleh perusahaan auditor internasional. Kalau nggak salah ada, saya pernah baca yang dari Pricewaterhouse dan juga ada dari Ernst & Young terakhir ini. Jadi saya rasa itu tidak ada yang namanya alasan-alasan bahwa sekarang tidak transparan lalu kemudian bisa transparan kalau dia dilakukan IPO. Jadi saya rasa ini harus ditolak karena justru ini adalah sebagai alasan-alasan untuk merugikan keuangan negara. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Antoni. Bahwa
kalau IPO dilaksanakan negara rugi. Ya, saya sangat percaya ke Pak Antoni dan rakyat mestinya percaya karena beliau memang ahli ekonomi dan keuangan. Dan kalau ini sebagai pernyataan yang salah atau bohong, beliau siap dituntut dan saya kira kita siap mendukung beliau kalau sampai pengungkapan fakta bahwa negara akan dirugikan itu menjadi alasan untuk menangkap beliau. Ya, jadi saya kira yang penting di sini kita menjadi paham kalau PGE sahamnya dijual, negara dirugikan. Di sisi lain, pengusaha-pengusaha oligarkis asing yang akan membeli saham tersebut justru diuntungkan. Kalau negara dirugikan berarti rakyat dirugikan. Nah, mudah-mudahan ini pemerintah mendengar ya, siapa yang paling depan di garis depan akan menjual saham PGE ini adalah Menteri BUMN. Nah, kita berharap Pak Jokowi menertibkan ini, Pak Erick Thohir ini ya, supaya rencananya dihentikan. Karena selama ini juga sudah banyak suara-suara miring tentang Pak Erick Thohir ya, kampanye kemana-mana, tapi konon itu didukung oleh BUMN ya. Juga hal-hal lain yang terkait dengan COVID maupun penyelenggaraan PON. Nah, jangan sampai ini terus dibiarkan. Pak Jokowi harus menertibkan Menteri BUMN ini. Saya kira itu ya dari Pak Antoni, catatan kita yang sangat penting bahwa negara akan dirugikan. Berikutnya, Prof. Daniel sudah hadir? Belum. Oke, kalau belum, atau kita persilakan Pak Prof. Daniel untuk bicara. Belum ada. Oke, nanti saya coba telepon langsung. Berikutnya Pak Said Didu, mudah-mudahan sudah bergabung juga. Pak Said Didu sudah? Belum? Belum ada. Kalau belum ada, oke, Pak Said Didu. Nanti setelah itu Pak Musalim. Pak Said, silakan Pak Said. Ya, dengar. Pak Marwan, sebenarnya saya berpikir sebenarnya apakah masih adakah manfaatnya tidak teriak, karena saya menganggap rezim sekarang itu adalah sepertinya sudah dibutakan dan ditulikan terhadap suara-suara yang disampaikan. Jadi ya minimal Suaranya hilang Pak. Coba diulang lagi Pak. Saya coba dicek audionya. Oh iya benar, nah di sini suara pakai di sini juga hilang, ada proses. terkait IPO sebenarnya saya bukan orang yang tidak anti dan pro terhadap IPO. Sebenarnya tujuannya adalah agar mendapatkan modal dari luar untuk pengembangan perusahaan, kemudian meningkatkan transparansi dari pengelolaan perusahaan tersebut, dan tidak sedikit BUMN dan IPO sebenarnya berhasil berkembang dengan baik seperti perbankan, semen, telkom, telekomunikasi itu berkembang baik dibanding dengan yang tidak ya. Nah, problemnya adalah memang di dalam undang-undang BUMN sudah
bahwa ada hal yang dilarang. Tahu saya itu ada 3 yang dilarang di IPO kan. Pertama yang menyangkut pertahanan dan keamanan. Yang kedua adalah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan yang ketiga adalah yang menguasai sumber daya alam dari pertambangan. Nah, kalau lihat Pertamina dua-duanya 2 permasalahan yang kena dia. Selain menguasai sumber daya alam, juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu 2 hal yang dilanggar atau dilakukan itu. Nah, sekarang ini kan holding ini kan menjadikan perusahaan banyak sekali menjadi anak perusahaan, sehingga seakan-akan bahwa anak perusahaan tersebut bebas di IPO kan karena bukan itu yang jelas selalu yang dipakai. Dan saya punya keyakinan jelas itu akan disahkan oleh penegak hukum. Penegak hukum kita ini bukan caciban ya. Mau dibawa ke MK, mau dibawa kemana, pasti disahkan. Apalagi DPR. DPR sangat menunggu namanya IPO. Saya berkali-kali lakukan IPO pada saat dari masih Kementerian BUMN. Itu jumlah saham perdananya itu adalah mereka dan mereka. Masih ingat saham Garuda yang membeli saham besar itu kan adalah bendahara salah satu partai yang masuk penjara, tapi akhirnya dia menjadi besar saat itu. Istilah saya karena saham Garuda, saham perdananya anjlok setelah dilepas sehingga dia rugi besar sekali, menyatakan kucing dimakan setan. Kucing dimakan setan. Jadi saya punya keyakinan bahwa walaupun melanggar hukum, melanggar 2 hal tadi yang dikatakan menyangkut sumber daya alam dan 2 menyangkut hanya orang banyak tidak boleh diikutkan, saya yakin mereka akan tetap jalan. Saya yakin mereka akan tetap jalan. Dan saya yakin bahwa itu saat masuk ke DPR pasti di sini. Saya yakin, mungkin saja dari situ belum masuk. Nah, saya juga yakin bahwa Menteri Keuangan sendiri perlu Bapak ingat tahu bahwa yang berwenang melakukan penjualan saham itu hanya Menteri Keuangan, bukan Menteri BUMN. Jadi kalau Menteri Keuangan tidak setuju maka IPO tidak bisa. Tetapi saya lihat sekarang disuruh melayani dulu itu sangat teliti kalau mau IPO. Saya lihat sekarang beliau hanya tukang cap saja kalau ada ini. Jadi yang mengajukan IPO itu adalah Menteri Keuangan. Mekanismenya itu harus disetujui oleh komite, ada namanya komite komite untuk penjualan saham itu ketuanya Menteri Menko Perekonomian. Tapi saya juga yakin bahwa Menko Perekonomian setuju. Saya yakin setuju karena Menteri Menko Perekonomian sama-sama pengusaha. Sepertinya walaupun tidak berteriak melanggar hukum, walaupun tidak berteriak bahwa ini tidak dibutuhkan oleh Pertamina sebenarnya, tapi saya punya keyakinan besar bahwa pasti jalan. Itu saya punya keyakinan besar pasti jalan dengan berbagai alasan. Karena sekarang sepertinya apapun bukan lagi apa yang pantas dilakukan, tapi apa yang ingin dilakukan akan dilakukan dengan keinginan mereka. Jadi saya pikir Pak Marwan, ya forum ini hanya menyatakan bahwa menyampaikan kepada rakyat bahwa ini melanggar undang-undang, menyampaikan kepada rakyat bahwa ini tidak prudent, menyampaikan kepada rakyat bahwa kemungkinan terjadi moral hazard di dalam proses IPO ini. Tapi sekedar setelah itu saya punya keyakinan kita hanya mencatat bahwa
Pak Marwan tadi bilang lain tidak setuju dengan itu, tapi biarkan saja mereka. Tidak diperlukan. Terima kasih Pak Marwan. Terima kasih Pak Said. Message-nya sangat jelas, tapi Bapak jangan pesimis. Ya, rakyat juga kalau sudah paham, memang sekarang kita sikapnya disampaikan melalui forum seperti ini, menyatakan sikap, nanti mungkin ada petisi, tapi ini akan berlanjut ya. Mudah-mudahan dengan rakyat semakin paham, apalagi mereka nanti yang akan dihisap oleh oligarki, diharapkan akan melawan ya. Jadi doa kita sebetulnya tidak berhenti di sini. Kita berdoa supaya nanti ada kelanjutan dari kegiatan ini. Nah, catatan lain, tadi Pak Said menyebutkan bahwa ada sidang kabinet terbatas mungkin ya, sejumlah menteri untuk memutuskan go atau no go-nya BUMN. Nah, yang salah satu yang berperan itu Menteri Keuangan dan juga Menko Perekonomian, bukan Menteri BUMN. Tapi siapapun itu, mereka kan punya presiden, ya. Presiden paling tinggi pangkatnya. Karena itu kita berharap sebetulnya presiden itu bersikap. Sekalinya kalau presiden itu diam, ya jangan-jangan ini malah diperintahkan oleh presiden. Ya, karena itu kita jelaskan, kita nyatakan kepada pemerintah yang dipimpin oleh Pak Jokowi sejak awal tadi sudah kita sampaikan. Rakyat menolak IPO PGE, tolong Pak Jokowi dengarkan dan tolong hentikan Pak Erick Thohir maupun Pak Airlangga Hartarto. Baik, yang berikutnya kita persilakan kepada Pak Musalin. Silakan Pak. Teknisnya Pak Said itu dia akan dengar suara Pak Marwan. Oh gitu. Tapi yang lain nggak dengar. Yang protes beliau doang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyiral muslimin dan hadirin yang berbahagia, saya mewakili CSIL, Center of Study for Indonesian Leadership, satu lembaga kajian dan riset yang dibentuk oleh para tokoh dan para ulama. Dan kita tentu kesempatan ini tidak akan menyampaikan hasil riset atau penelitian atau apa yang disampaikan dari IRES ini, tapi kita memberikan satu apresiasi kepada IRES, juga kepada Pak Antoni yang sering sekali menyampaikan materi-materi yang kita amati, persoalan-persoalan persoalan bangsa ini. Kita tahu bahwa memang Pertamina itu sedang membutuhkan banyak uang akibat intervensi pemerintah selama ini dalam pengelolaan Pertamina, kemudian sekarang melakukan tawaran IPO, dan tentu itu tidak menguntungkan karena ada banyak cara lain tentunya dengan cara IPO, dan tentu akan makin memperkecil BUMN. Jadi BUMN itu mestinya ada usaha negara yang untuk memperkaya dan memberikan keuntungan bagi masyarakat sesuai dengan UUD 45 pasal 33 ayat 3 misalnya, bahwa bumi, air, dan alam yang di dalamnya yang terkandung sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi kalau jelas pengambilan keputusan ini merugikan, inilah pengkhianatan negara kepada rakyat. Mengapa? Karena secara fakta masyarakat itu melihat Indonesia itu sangat kaya sekali dari minerba dan lain sebagainya, ya. Tetapi sekarang nampaknya ada usaha untuk eksploitasi besar-besaran, tetapi tidak juga mensejahterakan rakyat. Pajak kecil-kecil rakyat tetap dipungut, rakyat makin sengsara, hutang makin besar, tapi eksploitasi alam besar-besaran yang sempat masalah nikel pernah dikatakan oleh BI, mengatakan tidak ada uang masuk ke BI. Ini adalah suatu pengkhianatan yang besar.
Maka kami, para tokoh dan para ormas-ormas Islam yang membentuk CSL ini ingin menyampaikan nasihat kepada negara. Janganlah seolah-olah mengejar target, urusin saja persiapan pilkada dengan jujur dan adil untuk mempersiapkan kepemimpinan baru untuk menggantikan apabila penguasa ini tidak becus menangani keuangan-keuangan dan kekayaan negara. Jadi itu hanya permintaan dari para sesepuh bahwa sudahlah, tidak usah merekayasa, dan sekarang nampaknya sudah ketakutan melakukan eksploitasi besar-besaran, terjadi keributan masalah TKA di Sulawesi. Jadi inilah yang diusulkan dari para sepuh dan tokoh untuk masalah ini. Kami berterima kasih sekali kepada IRES yang telah memberikan edukasi dan memaparkan dengan secara fakta ya bagaimana kecurangan-kecurangan mereka seolah-olah tadi sudah disampaikan seolah milik nenek moyang mereka. Ya, ini adalah milik rakyat yang harus mereka berkewajiban. Kalau tidak mampu mengelola, maka disarankan untuk tidak usah menunggu sampai tahun 2024. Letakkan saja jabatan, mundur untuk menantangkan ketidaksanggupan. Karena kita tahu bahwa banyak proyek-proyek yang sebenarnya belum banyak persetujuan dari rakyat dipaksakan, ya, dan itu sangat merugikan bagi kita sekalian. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mursalin. Message-nya sangat jelas bahwa kita punya banyak sumber daya alam, baik itu minerba, migas, termasuk juga panas bumi, yang mestinya itu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan dikelola oleh BUMN supaya target kemakmuran rakyat itu bisa tercapai. Tapi kalau bukan oleh BUMN, maka manfaat dari SDA tersebut akan lebih banyak dinikmati oleh penguasa, pengusaha, atau bahkan perusahaan asing. Karena itu tadi Pak Mursalin mengingatkan supaya ini dibatalkan, terutama rencana IPO dari anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Geothermal Energy. Baik, berikutnya kita meningkat ke pembicara berikut, yaitu Pak Ugan Gandar. Beliau dulu cukup lama memimpin FSPPB, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, dan saya kira apa yang menjadi pengalaman beliau selama menjadi ketua FSPPB, termasuk dalam berbagai upaya advokasi kita untuk menyuarakan aspirasi rakyat itu sudah banyak yang beliau alami. Karena itu mari kita dengarkan dari Pak Ugan. Silakan Pak Ugan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Marwan, terima kasih. Ini satu kesempatan yang baik sekali kita bisa bicara di depan forum ini, dan mudah-mudahan banyak yang mendengar ini, rakyat. Ya, karena ini adalah sebuah kegalauan saya. Ketika Undang-Undang 22/2001 itu muncul, ini ada sebuah ramalan. Ketika undang-undang itu muncul, salah satu upaya untuk meng-unbundling Pertamina. Ini sudah jelas sekali, faktanya sudah ada, dan ternyata saat ini sudah mulai berjalan, terbukti. Ini adalah sebuah kecemasan waktu itu, sehingga kami waktu itu juga sudah mengajukan beberapa kali judicial review. Namun tadi dikatakan oleh Prof. Ombudsman bahwa ternyata sekalipun sudah ada putusan dari MK, undang-undang itu tidak pernah diubah. Ini yang tentunya merupakan sebuah keprihatinan kami, dan ini adalah salah satu awal dari musibah atau tragedi yang saat ini sedang terjadi di negara ini. Jadi
salah satu penyebab utamanya adalah lahirnya Undang-Undang 22/2001 tentang migas yang sangat liberal. Nah, ini sebetulnya bukan lagu baru bahwa PGE ini di-IPO-kan. Karena memang sebelum PGE, tadi Bang Marwan Batubara menyatakan itu di tahun 2014-15 Direksi Pertamina itu diperintahkan oleh Menteri BUMN untuk 100% saham Pertagas, sahamnya Pertamina dipertagas kepada PGN. Diperintahkan menyerahkan 100% sahamnya Pertamina dipertagas ke PGN. Sementara PGN pada saat itu 43% dikuasai oleh asing, dari 43% ini 80%-nya adalah asing. Jadi dari 43 swasta, 80%-nya asing. Bisa dibayangkan kalau Pertagas itu kemudian diserahkan seluruhnya kepada mereka, dan ya ternyata ketika itu ditolak hanya 3-4 hari habis. Dan ini saya banyak yang meng-WA saya, SMS bahwa ini ternyata menggoreng harga saham. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya kami itu saya kebetulan pelaku, dan saya merasa prihatin ketika negeri ini, Indonesia ini, kepemilikan minyaknya dari minyak nasional hanya 10%. Hanya 10% waktu itu, dan kemudian kami bersama masyarakat, Bang Marwan Batubara, Prof. Edi juga ikut waktu itu, promotor semua, ya, bahwa kita ingin minyak-minyak yang dikontrak oleh asing ketika determinasi dikembalikan ke negeri ini, ya, sehingga kepemilikan kita bisa maksimal. Itu kira-kira seperti itu. Itu adalah konsep kedaulatan nasional yang coba kedaulatan energi yang kami kembangkan. Dan alhamdulillah Prof. Edi, bahwa sekarang dari 10% kita sekarang di produksi nasional itu sudah di atas 60%. Dan tahun ini pendapatan PHE rasanya ini yang paling besar ini saat ini paling besar ini. Ya, jadi kita boleh bangga bahwa anak bangsa bisa. Padahal waktu itu mungkin Prof. Edi ingat bahwa ada seorang menteri dan ketua SKK Migas mengatakan kalau bahasa itu melecehkan anak bangsa, bahwa anak bangsa negeri ini tidak akan mampu mengelola blok mahakam. Itu betul-betul membuat kami waktu itu pekerja Pertamina dan kemudian teman-teman dari banyak alumni beberapa kampus tersinggung bahwa seolah-olah negeri ini tidak mempunyai anak bangsa yang berkualitas untuk mengelola migas di negeri ini. Tapi faktanya saat ini kita sudah bisa buktikan bahwa kita sudah mulai memperlihatkan jati diri bangsa ini. Anak bangsa ini tidak ada yang bodoh, pintar-pintar semua. Nah, saya tidak tahu lah. Ini perlu kita uji, kita perlu uji. Ketika IPO ini muncul, yang tadi seperti dibahas, apakah ini urgensinya betul, apakah memang perlu cari dana, itu semua bahasa yang kosong semua gitu loh. Karena sekarang Pertamina itu duitnya lagi banyak-banyaknya nih. Lagi banyak-banyaknya untuk membiayai, kalau hanya 9,8 triliun mampu pasti. Kalau kita sekarang pinjam bank tadi, untuk green energy, soft loan, semua banyak yang menawarkan. Dan 9,8 itu tidak bisa untuk mengembangkan satu sumur saja. Jadi ini kalau kita dilihat dari situnya sudah tidak masuk akal. Urgensinya Pertamina duitnya lagi banyak kok. Minjam duit kita mudah untuk green energy. Tadi Pak Tony mengatakan hanya 0,1%. Jadi apalagi kalau misalnya kalau dibilang masalah pencitraan, 12 kali PGE ini mendapatkan Propermas. Ya, jadi ini luar biasa sebetulnya. Nah, yang saya khawatirkan dari alasan-alasan tadi masalah yang 3-4 hal itu, yang saya khawatirkan ini adalah menjadi pintu masuk untuk menswastakan PHE, Pertamina Hulu Energy, kemudian Pertamina International Shipping, PIS, dan sebagainya. Bahkan mungkin Patraniaga. Nah, kalau itu sampai terjadi,
maka tentunya masalah penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada Pertamina ini akan menjadi masalah besar. Kita tidak akan lagi bisa menemukan BBM satu harga. Apakah itu di Medan, di Aceh, di Jakarta, di Manado, dan di Lanijaya, tidak mungkin bisa satu harga. Apabila ini sudah di-IPO-kan. Bayangkan PHE kita sudah merebutnya, sudah mengembalikan ke negeri ini, kemudian sampai kita dilepas lagi. Jadi ini saya tidak mengerti lagi cara berpikir menteri ini. Mestinya mereka coba mempelajari, mencari tahu informasi-informasi yang terkait dengan masalah migas ini. Ini fundamental, Pak. Kita seperti tahu bahwa 70% konflik dunia itu karena energi, Pak. Karena minyak, Pak. Perang Ukraina aja ini berakibat luar biasa. Eropa babak belur. Jadi ini menjadi sebuah persoalan penting buat kita semua, sehingga saya dan kawan-kawan para aktivis meminta kepada pemerintah untuk membatalkan IPO ini. Jangan main-main dengan masa depan energi kita, Pak. Geothermal ini merupakan backbone-nya untuk bauran energi, Pak. Di mana target di tahun 30 ada 25%. Tetapi dengan situasi seperti ini bauran energinya akan menurun, Pak, dari panas bumi. Ini menjadi persoalan penting. Jadi oleh karena itu saya dalam kesempatan ini sangat berharap kepada Bapak Presiden agar membatalkan rencana IPO PGE ini. Karena masa depan energi adalah hari ini, Pak. Kalau hari ini kita semrawut, undang-undang migas tidak dibenahi dan lain-lain, maka masa depan anak itu kita akan, saya tidak tahu lagi mau seperti apa mereka. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi, Prof. Nah, jadi itu Bang Marwan, kalau kita cerita bagaimana perjuangannya, Bang Marwan kita tahu persis bagaimana kita berjuang di Blok Madura, di Blok Mahakam, di Blok Rokan, ONBC dan lain-lain. Saya pikir kita paham betul, ya, dan jangan sampai apa yang telah berdarah-darah ini kemudian dihianati begitu saja gitu loh oleh orang-orang yang tidak paham masalah ini. Wah, alhamdulillah kalau paham, mestinya kalau paham berpikir panjang untuk masa depan anak bangsa ini. Misi tersembunyi, ada misi tersembunyi. Jadi itu barangkali Pak Marwan ya apa yang bisa sampaikan. Saya mau sekali lagi jangan katakan bahwa kita benci kepada seseorang. Kami tidak benci kepada presiden, kami tidak benci kepada menteri itu, Pak. Tapi kami benci kepada kebijakannya, Pak. Ini kebijakannya berbahaya, Pak. Saya rasa itu. Terima kasih Bang Marwan. Assalamualaikum. Ugan, jadi saya kira memang dalam hal pengelolaan sumber daya alam, meskipun pasal 33 itu yang sudah dinyatakan oleh MK dengan putusan nomor 36 tahun 2012 dan nomor 85 tahun 2013 bahwa penguasaan negara itu diterjemahkan salah satunya bahwa pengelolanya itu adalah BUMN. Nah, ini yang terus coba digagalkan oleh oligarki. Maka tadi kalau Pak Ugan cerita tentang berbagai langkah advokasi yang kita lakukan, ya memang pemerintah itu tidak bisa tegas, ya. Mulai dari pemerintah sebelumnya sampai yang sekarang lebih parah lagi gitu. Ada oligarki yang ingin dapat untung besar dari pengelolaan SDA, maka pasal 33 itu dilanggar. Itu sebabnya lalu kita sudah melakukan advokasi tadi disebut Pak Ugan soal Blok Mahakam, Blok Rokan, ONWJ dan sebagainya, dan hari ini tentang PGE. Sebetulnya sebelumnya itu ada kontrak untuk Karaha Bebas yang tadinya dikelola oleh perusahaan dari Amerika, saya lupa namanya, tapi saat itu mestinya otomatis diserahkan kepada
Pertamina dan PLN, tapi oleh pemerintah justru dihalang-halangi dengan alasan yang tidak jelas, yang absurd. Maka pengelolaan Karabodas itu, PLTP juga ya, panas bumi juga, itu jatuh ke tangan Star Energy. Nah, siapa di balik Star Energy? Ternyata Prayogo Pangestu. Jadi konglomerat juga gitu, ya. Jadi ini saya kira ada konglomerat yang berminat untuk menguasai PGE ini. Nah, sebelum sampai itu terjadi, maka kita terus akan bersuara. Nah, terakhir saya kira ini ada Mas Ari Gumilar, beliau sekarang adalah menjadi Ketua FSPPB. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para senior, sebetulnya berbicara soal privatisasi ataupun swastanisasi, ini adalah peta jalan yang sudah mulai digulirkan sejak reformasi. Ya, sejak reformasi kita paham bahwa sudah banyak peraturan-peraturan perundang-undangan yang digeser dari yang berpihak kepada negara, rakyat, itu digeser keberpihakannya ke keberpihakan kepada kapitalis dan liberalis. Salah satu contohnya adalah di Undang-Undang Migas. Dan ini pun ternyata masuk juga pasal-pasalnya di dalam 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 45. Peta jalan itu sudah sangat jelas, tadi dijelaskan juga oleh senior saya, bahwa Pertamina sudah mulai dipecah-pecah, hulu dan hilir tidak boleh bersatu, di-unbundling, dikecilkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya dikuasai oleh kepemilikan swasta dan khususnya asing. Karena siapa orang Indonesia yang punya uang banyak bisa beli perusahaan yang mengelola energi seluruh negeri ini? Pastinya adalah kepemilikan asing. Dan itu terus bergulir. Kalau di sektor migas mungkin ada yang berjuang. Ada kami Federasi Serikat Pekerja Pertamina yang selama ini menjaga. Tetapi di sektor-sektor lain sudah banyak sektor-sektor strategis, perusahaan-perusahaan negara milik bangsa yang semestinya dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat sudah bergeser kepemilikannya menjadi kepemilikan asing. Nah, kami dari Serikat Pekerja terus berjuang, termasuk melakukan judicial review terkait dengan undang-undang migas. Kita juga berjuang di turunan-turunannya seperti Permen. Kita juga judicial review juga ke Mahkamah Agung. Bahkan kita melakukan aksi-aksi unjuk rasa turun ke jalan untuk semata-mata memperjuangkan kedaulatan energi. Satu yang sedang kami hadapi saat ini adalah pintu masuk privatisasi untuk seluruh Pertamina. Karena kalau misalkan PGE ini jadi di launching, jadi IPO, jadi dibeli sahamnya 25% oleh swasta, maka ini akan membuka pintu untuk subholding yang lain. Karena sejak tahun 2020 Pertamina itu sudah tinggal strategic holdingnya saja. Sementara bisnis intinya itu sudah menjadi subholding. Sudah menjadi PT Pertamina Hulu Energy untuk upstream. Sudah menjadi PT Pratra Niaga untuk di downstream pemasaran. Sudah menjadi PT Kilang Pertamina Internasional untuk di refinery and petrochemicalnya. Sudah jadi Pertamina International Shipping di Integrated Logistic Marine. Sudah menjadi Pertamina Gas Negara untuk di sektor subholding gas. Nah, PGN memang sudah terlahir menjadi perusahaan TBK, baru masuk ke Pertamina. Dan ini pun seolah-olah menjadi sebuah pembenaran bahwa anak perusahaan BUMN boleh diprivatisasi melalui mekanisme IPO. Kami dengan tegas menolak, karena tadi dikatakan oleh para senior, jelas-jelas Pertamina ini adalah pengejawantahan penugasan dari negara untuk menjalankan amanat yang ditetapkan atau yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Energi dan BBM adalah menguasai hajat hidup orang banyak. Itu dikuasai oleh negara. Termasuk
ayat 3-nya yang mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Panas bumi adalah termasuk yang kekayaan yang terkandung di dalamnya. Artinya apa? Mutlak harus dikuasai negara, dan bukan hanya dikuasai negara, karena konsep penguasaan itu sudah mulai digeser juga, ya, dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi Bang Saidido juga mengatakan bahwa peraturan itu kemudian dijadikan sebagai alat untuk melegalkan liberalisme dan kapitalisme. Sama, penguasaan negara pun sudah dibelokkan pengertiannya. Hanya dikatakan sebagai yang penting ada pengaturan, ada pengontrol pengaturan, kebijakan, kontrol, pengawasan, ya, baru pengelolaan. Nah, seperti itu dikecilkan pemahamannya. Tetapi ada satu makna yang harus betul-betul digaris bawah dan dicetak tebal, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk sebagian kelompok rakyat, apalagi rakyatnya bukan rakyat Indonesia, rakyatnya adalah rakyat asing. Nah, untuk itu tegas FSPPB menyatakan bahwa Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu menolak segala bentuk privatisasi dan swastanisasi terhadap Pertamina dan afiliasinya, termasuk Pertamina Geothermal Energy yang dalam waktu dekat ini akan melantai di lantai bursa. Sikap tegas ini kami nyatakan, Bang Marwan dan semuanya, besok hari tanggal 16 Februari 2023 kekuatan massa lebih dari 1.500 akan kami turunkan untuk melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, penolakan terhadap proses IPO PGE dan juga privatisasi Pertamina dan afiliasinya yang akan dimulai di kantor pusat lama depan Monas, depan Gambir, menuju ke Kementerian Keuangan dan OJK, selanjutnya ke Kementerian BUMN, dan terakhir di Istana Merdeka. Dan kami berharap bahwa Presiden Jokowi mendengar apa yang kami suarakan, semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan energi masa depan, demi kepentingan anak cucu kita, dan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Bang Marwan. Terima kasih. Mohon dukungan dan doa juga dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi message-nya sudah sangat jelas. Sekaligus saya ingin menggarisbawahi tadi pernyataan pesimis atau mungkin justru dorongan dari Pak Saidido, ya. Jadi kita sebetulnya tidak sekedar menyatakan sikap, besok itu akan ada demo, artinya meningkat, ya. Nanti kita juga akan bacakan petisi, artinya meningkat. Setelah itu kita harapkan ada public disobedience, ya, pembangkangan sipil, atau ada pemogokan nasional misalnya. Ini kita harapkan seperti ini. Harus ada ancaman serius, dan kita mengancam bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu kembali saya mengulang-ulang terus, ya, Pak Jokowi supaya bersikap, peringatkanlah itu yang namanya Menteri BUMN Erick Thohir dan juga jajaran di bawahnya atau menteri-menteri pendukungnya, termasuk Menko Perekonomian. Kok diam saja, padahal mestinya kan pangkatnya itu bisa lebih tinggi, ya, atau minimal mengkoordinasi, ya, sektor energi ini. Nah, saya sedikit mengoreksi tadi PLTP, ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTP, atau ini tenaga listrik yang dihasilkan dari pengelolaan panas bumi, itu yang ada di Gunung Salak dan juga di Darajat namanya, itu dua-duanya di Jawa Barat, yang tadinya dioperasikan oleh Chevron dari Amerika. Di 2017
karena masalah krisis Chevron menjual perusahaan ini, dan padahal dalam kontrak itu kontraknya dengan negara dan BUMN, dan Pertamina itu punya hak pertama untuk mengelola, membeli, tapi oleh pemerintahan Pak Jokowi itu dicari-carikan alasan absurd, mengada-ngada untuk tidak membeli. Nah, dibelilah usaha itu di tanggal 18 April oleh siapa? Oleh tadi Star Energy milik Prayogo Pangestu. Berapa jumlah daya yang dibeli itu? Di Gunung Salak itu kapasitasnya 377 megawatt. Kemudian di Darajat itu 270 megawatt. Nah, kalau di total dibandingkan dengan PGE, sebetulnya Star Energy itu menguasai daya lebih tinggi dibanding PGE. Ya, Star Energy kalau mau dibandingkan juga dengan pembangkit-pembangkit yang dioperasikan oleh berbagai perusahaan di dunia, maka Star Energy ini termasuk yang terbesar di dunia. Kenapa bisa lolos? Ya karena memang ada masalah di pemerintahan. Ya, ada moral hazard di sana. Kita sangat khawatir bahwa Prayogo bisa dengan gampang menguasai mengakuisisi dua PLTP ini. Patut dipertanyakan, patut digugat, patut kita pertanyakan untuk nanti kalau pemerintahan terakhir bisa kita gugat ini. Ya, mestinya ini kembali kepada BUMN sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pembicara, saya masih memanggil Pak Prof. Daniel kalau masih kalau sudah bergabung. Gimana Mas Haji? Kelihatannya tidak hadir ya. Baik, mungkin kita berikan kesempatan ke beberapa teman media untuk menyampaikan pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Kita mungkin beri kesempatan untuk 3 penanya saja ya. Setelah itu acara akan kita akhiri dengan pembacaan petisi rakyat untuk menolak IPO PGE. Kami silakan Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan ingin bertanya tapi ingin menegaskan saja. Jadi tidak perlu kita berbahasa basi. Tadi dibilang kita harus kasih tahu menteri, Erick Thohir dan sebagainya atau menteri-menteri lain. Ya, menurut saya itu terlalu basa-basi, Pak. Ya, Jokowi pernah bilang tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Jadi tidak perlu lagi kita bicara Erick Thohir, LBP, Erlangga, tidak. Semuanya tanggung jawab Jokowi. Tidak ada urusan Pak. Yang brengsek itu Jokowi Pak. Urusan di belakang ada LBP, Indro atau siapapun. Ujung-ujungnya itu Jokowi. Jokowi yang di backup oleh polisi. Nah, biar tahu nih kalau ada intel sini biar tahu nih, sadarlah para intel. Ya, yang kalian harus bela itu negara nih. Polri itu kepolisian negara Republik Indonesia. Arti negara melindungi seluruhnya. Jadi kalau Polri-nya udah kita sikat Pak, Jokowi hancur Pak. Jadi sekali lagi ya, ini saya terakhir ini, ya. Apa yang terjadi di Solo Pak? Di pengadilan apa? Pengadilan ijazah palsu Jokowi. Nasib Jokowi itu, ya itu ada di ujung 3 hakim nih Pak. Jangan yang main-main itu. Saya ingin dukungan itu. Nasib Jokowi itu ada di 3 hakim ini. Kalau hakim ini ngetok palu ijazah Jokowi palsu, selesai Pak. Nggak ada urusan Pak. Ya, terima kasih. Salut buat Prof. Sri Edi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Taufik itu didengar oleh para pembantu Pak Jokowi untuk akhirnya juga sampai didengar oleh Pak Jokowi sendiri. Mudah-mudahan ya. Jadi tadi menggugat, menuntut Pak Jokowi sebetulnya Pak Taufik tadi itu ya. Mungkin ada tanggapan dari para pembicara ini, dari Prof atau dari Pak Antoni? Ada tanggapan? Sudah oke tadi ya? Oke, kalau begitu. Oh ya.
Begini ya, ini DPR itu saya artikan sekarang sebagai Dewan Perwakilan Partai, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kepentingan rakyat tidak terwakili, kedaulatan rakyat tidak muncul. Karena keputusan-keputusan DPR banyak yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Ini yang perlu saya jelaskan. Kita harus mempunyai DPR yang sebenarnya. Barangkali DPR yang sebenarnya akan kita dapat kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Prof. Atas tanggapannya. Yang berikut kalau masih ada. Oke, sudah ya. Cukup, baik. Kalau begitu sebelum ditutup saya akan bacakan petisi yang tadi sudah saya sebutkan untuk nanti kita kirimkan kepada Presiden, kepada DPR dan lembaga-lembaga. Mohon maaf. Jadi petisi ini nanti akan kita kirimkan kepada pemerintah, DPR dan juga lembaga-lembaga terkait. Tapi dengan pembacaan ini sebetulnya juga kita ingin supaya ini didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Petisi rakyat menolak rencana privatisasi Pertamina Geothermal Energy dan anak-anak usaha terafiliasi. Rencana privatisasi melalui skema penawaran saham perdana atau initial public offering anak-anak usaha BUMN, terutama anak-anak perusahaan Pertamina dan PLN, telah dinyatakan secara terbuka oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 20 Januari 2020. Saat ini proses IPO yang dimotori oleh Kementerian BUMN tersebut telah memasuki tahap akhir dengan melibatkan OJK dan Bursa Efek Indonesia. PGE yang 100% sahamnya dimiliki Pertamina adalah penyelenggara usaha bidang panas bumi penghasil tenaga listrik yang 100% dayanya dijual kepada PLN, artinya kepada rakyat juga. Kementerian BUMN rencananya akan menjual sekitar 25% saham PGE yang dikatakan bertujuan untuk memperoleh dana murah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta berbagai alasan lainnya. Terlepas apapun alasan pemerintah Indonesia yang pada dasarnya dapat dibuktikan merupakan alasan-alasan absurd, mengada-ngada dan mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945, kami dengan ini menyatakan penolakan atas rencana privatisasi PGE karena berbagai hal sebagai berikut. 1. Melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2. Melanggar pasal 3 butir A dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Panas Bumi nomor 21/2014 yang memerintahkan agar eksploitasi panas bumi diselenggarakan untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi serta bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ketiga, melanggar putusan MK nomor 36 tahun 2012 dan nomor 85 tahun 2013 yang mengamanatkan agar penguasaan SDA oleh negara harus bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan karena itu pengelolaannya harus dilakukan sepenuhnya oleh BUMN. Keempat,
melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara karena SDA panas bumi dan pemilik manfaatnya melalui PGE adalah pemerintah Republik Indonesia. Kementerian BUMN telah merekayasa pemilikan kekayaan negara tersebut melalui manipulasi pembentukan anak cucu usaha BUMN sehingga aset negara dengan mudah dapat dimiliki oleh swasta. Kelima, mengurangi penerimaan negara atau APBN dan keuntungan BUMN karena dilakukannya proses unbundling, yaitu memisah-misahkan rantai bisnis Pertamina menjadi sejumlah anak-anak usaha atau subholding. Subholding yang merugi akan menjadi beban negara atau rakyat, sedangkan subholding yang paling menguntungkan akan dijual kepada swasta dan asing, termasuk dijual kepada perusahaan oligarkis. Akhirnya mereka lah yang akan menikmati manfaat terbesar dari SDA milik rakyat. Keenam, meningkatkan beban hidup rakyat akibat naiknya tarif energi sebagai dampak negatif proses unbundling pelayanan public utilities. Teori ekonomi dan keuangan atau bisnis telah mengkonfirmasi dampak negatif dilakukannya proses unbundling di seluruh dunia. Yang ketujuh, karena turunnya pendapatan akan mengurangi kemampuan BUMN atau Pertamina melakukan cross subsidi, menjalankan tugas perintisan, membangun serta menyediakan jasa dan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu dan wilayah terpencil, tertinggal dan terluar. Hal ini jelas akan meningkatkan kesenjangan pendapat kaya miskin dan kesejahteraan antar wilayah. Kedelapan, menyediakan jalan bagi para pemilik modal, investor asing dan para pengusaha oligarkis dan negara kapitalis untuk menghisap sumber-sumber kekayaan negara dan ekonomi rakyat. Bukannya menangkal, pemerintah Indonesia malah aktif mendukung agenda penghisapan potensi penerimaan APBN dan pemiskinan rakyat, di mana sejumlah oknum pejabat yang tergabung dalam oligarki kekuasaan ikut pula berburu rente dalam proses privatisasi. Kesembilan, pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa IPO subholding bertujuan mencari dana murah adalah manipulasi informasi. Erick telah melakukan kebohongan kepada rakyat. Faktanya Pertamina telah memperoleh kredit bunga rendah tanpa IPO. Sejak 2011 hingga 2021, total obligasi Pertamina sekitar 14 miliar dengan tingkat bunga antara 1,4 sampai 6,5% atau weighted average sekitar 4,6%. Nilai 4,6% ini lebih rendah dibanding tingkat bunga PGN yang telah IPO, yang tingkat bunga yang PGN adalah 5,125%. Ya, jadi artinya tanpa IPO dapat bunga itu lebih rendah. Yang ke-10, karena saham negara di Pertamina PGI masih 100%, jaminan pemerintah terhadap Pertamina otomatis melekat. Sehingga tanpa IPO, PGE justru dapat mengakses dana lebih murah. Bahkan BUMN sering memperoleh hibah atau pinjaman bunga 0% yang tidak akan diperoleh oleh BUMN yang telah go public. Ke-11, sebagian besar masalah kinerja atau GCG BUMN justru berasal dari pemerintah. Kalau tujuannya itu tadi untuk meningkatkan GCG seperti disebutkan oleh Erick, maka justru masalah itu datang dari pemerintah sendiri, seperti penempatan tim sukses, mengangkat teman sesama anggota oligarki, menunggak beban subsidi, menjadikan BUMN sapi perah dan sebagainya, dan itu dilakukan terhadap BUMN. Cara terbaik memperbaiki GCG BUMN adalah merubah status menjadi non-listed public company. Bahwa sebagian perusahaan negara, Pertamina beserta afiliasinya memiliki aset-aset yang dikelola sesuai aturan.
dalam tata kelola tersebut, hak pengawasan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh DPR sebagai wakil rakyat. DPR harus menggunakan hak pengaturan dan pengawasan dalam proses privatisasi PGE demi konstitusi, ketahanan energi, kedaulatan negara, dan tersedianya energi murah bagi rakyat. Akhirnya kami menuntut agar pemerintah Indonesia, terutama Presiden Jokowi dan juga DPR RI, untuk segera membatalkan rencana privatisasi PGE dan juga rencana terhadap anak-anak perusahaan Pertamina seperti Pertamina Hulu Energy, Pertamina International Shipping, dan seluruh afiliasi Pertamina melalui proses IPO maupun modus penjualan saham lainnya. Jakarta 15 Februari 2023 atas nama Koalisi Rakyat Menolak Privatisasi BUMN, tertanda saya sendiri dari IRES Marwan Batubara sebagai koordinator, lalu disusul oleh Prof. Sri Edi Suasono, Prof. Mustasar, Prof. Daniel M. Rashid, Prof. Jajil Sumardi, Dr. Said Didu, Dr. Antoni Budiawan, Muhammad Bursalin, Ari Gumelar, Ugan Gandar, Faisal Yusra, Rifki Nurul Huda, Sutrisno, dan Muhsin Budiono. Dengan petisi ini nanti kami sebar, diharapkan jumlahnya akan terus meningkat dan segera kita akan menempuh cara mekanisme agar petisi ini menyebar ke seluruh rakyat Indonesia. Demikian saya bacakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, foto. Iya, betul. Oke. Tolong. Oke. Mas Antonio.